Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada maghrib yang penuh berkah ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban agama kita. Alhamdulillah kita tunaikan maghrib berjamaah. Mudah-mudahan dicatat sebagai amal saleh. Tidak ada satupun amal saleh yang bisa kita lakukan tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bersyukurlah setiap kali kita mendapatkan peluang ibadah dan memohonlah kepada Allah agar ibadah yang kita laksanakan hendaknya selalu diterima, yang bisa memperpanjang catatan amalan kebaikan kita. Sama-sama kita juga harus memperbanyak selawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin mencintainya. Mudah-mudahan kita selalu bangga untuk berada di atas sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita selalu bersemangat untuk melaksanakan apa yang beliau suka. Dan salah satu yang paling beliau suka adalah berada di majelis ilmu. Majelis yang mana di situ dibagi-bagikan ilmu, syariat Allah, ajaran Islam, yang memang itu adalah sebagai panduan bagi kehidupan kita. Mudah-mudahan ketaatan kita kepada beliau membuat kita pantas untuk mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Tema kita pada malam hari ini adalah tidak melanjutkan apa yang kita bahas pada masa waktu-waktu sebelumnya. Sebelumnya kita bicara tentang maqasidus syariah yang berhubungan dengan bab-bab ibadah. Tapi pada malam hari ini kita khusus akan berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan. Bahkan nanti seputar atau tanya jawab seputar Ramadan, nasihat-nasihat dan tanya jawab seputar Ramadan. Memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita beberapa waktu ke depan benar-benar diizinkan oleh Allah untuk memasuki bulan Ramadan. Sebuah bulan yang spesial, bulan yang berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Apa yang ada di dalam bulan Ramadan tidak kita dapatkan di dalam bulan yang lain. Amal-amal yang dilaksanakan di dalam bulan Ramadan merupakan amalan yang pahalanya dilipat gandakan. Salah satu dari keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perihal ibadah itu memang adalah mudha'afatul ajri lil amal, dilipat gandakannya pahala untuk amal. Amalannya sama tapi pahalanya beda. Salat juga kita, ngaji juga kita, puasa juga kita di bulan yang selain Ramadan. Tapi kalau itu yang kita laksanakan dalam Ramadan, maka beda pahalanya. Ada pahala yang dilipat gandakan oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sama-sama kita berharap mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita sampai masuk bulan Ramadan yang hanya dalam hitungan hari. Karena tidak ada yang bisa memastikan apakah kita nanti masuk sampai Ramadan atau tidak. Ada orang yang besok Ramadan malamnya meninggal, atau besok Ramadan sore tadi dia meninggal. Ada yang seperti itu. Dan semua itu adalah atas kehendak Allah. Allah berkuasa mutlak dalam kehidupan kita. Kita hanya bisa berharap dan kita bisa hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar benar-benar umur kita dipanjangkan oleh Allah sampai masuk Ramadan. Kalau sudah memasuki bulan Ramadan, memohon pula lah kepada Allah agar diberikan kemudahan, agar diberikan semangat untuk mengamalkan waktu-waktu yang mengisi waktu-waktu yang ada di dalam Ramadan. Karena berapa banyak orang yang memasuki bulan Ramadan tetapi sama saja. Ramadan tidak Ramadan sama saja. Ketika kita diberikan semangat ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yakinlah kita akan mengisi detik-detik waktu kita selama bulan Ramadan dengan berbagai macam bentuk kebaikan, amal saleh. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu Ramadan kita kali ini harus berbeda. Harus tidak lagi disia-siakan. Harus lebih maksimal dari yang sebelumnya. Bagaimana caranya agar Ramadan kita itu benar-benar maksimal? Kita harus tahu apa yang akan kita lakukan selama bulan Ramadan itu. Apa amal unggulan yang ada di dalam ibadah Ramadan? Karena biasanya kita terjebak dalam menyia-nyiakan sesuatu ketika kita tidak tahu nilai sesuatu itu. Kapan kita terjebak pada menyia-nyiakan sesuatu? Apabila kita tidak tahu harga dan nilai sesuatu. Kalau kita tahu dengan nilai sesuatu, kita akan jaga baik-baik. Kalau ada orang punya perhiasan yang sangat mahal harganya, dia punya perhiasan yang sangat mahal harganya, dan dia tahu harganya mahal. Ada enggak yang meletakkan barang-barang berharga tuh di sembarangan tempat di dalam rumahnya? Umpamanya di meja tamu atau di janjang rumah. Latan di janjang mau di janjang rumah, tak jelas si konang. Ada? Kenapa tidak ada? Karena harganya mahal. Jadi kalau kita tahu harga sesuatu, kita akan menjaganya, merawatnya, memanfaatkannya. Tapi kalau tiruan, imitasi, lah tak jelas itu nak bobol ada kan? Nyado mainan anak-anak golang kuning warna, itu nak kamu simpan-simpan bano. Tapi kalau emas murni, bermasuk dalam kotak, berkunci kotak cakap, bermasuk dalam lemari, berkunci pula lemari cakap. Pembuat kunci itu. Sekenek kunci lah. Kita menilainya, kita tahu harganya, maka kita pelihara. Oleh karena itu, kalau tidak beda nilai Ramadan, tidak akan kita manfaatkan waktu kita. Sama sekali, akan sama aja. Ramadan lah. Sama aja. Bagaimana semangat berbuat dosa di luar Ramadan, segitu juga semangat dosanya dalam Ramadan. Kurang semangat beribadah pada bulan lain, gitu juga kurang semangat dia selama bulan Ramadan. Kenapa? Tidak tahu dia harganya, nilai.
Kalaulah kita coba baca berdasarkan kepada apa yang disampaikan oleh para ulama melalui hadis-hadis Nabi, kita akan paham dengan Ramadan, dan dengan mengertinya kita dengan nilai-nilai Ramadan, yakinlah kita akan benar-benar memanfaatkannya. Apa di antaranya? Di antaranya as-siyamu la mithla lahu. Ramadan itu tidak ada yang menandinginya. Nilai Ramadan itu tidak ada yang menyamainya. Berdasarkan kepada sebuah hadis. Apa kata Rasul dalam hadisnya? Ada namanya Abu Umamah, salah seorang sahabat Nabi, Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu adkhulu bihil jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan ke saya satu amalan yang kalau seandainya saya kerjakan amal itu, saya masuk surga. Ini pertanyaan Abu Umamah. Apa jawaban Nabi? Alaika bisawm fa innahu la mithla lahu. Dalam satu riwayat, fa innahu la idla lahu. Hai Abu Umamah, kalau itu yang kamu inginkan, maka kamu berpuasa. Karena ibadah puasa itu la mithla lahu. Tidak ada yang bisa menyamainya, tidak ada yang bisa menandinginya. Dan itu menunjukkan bahwa ibadah Ramadan punya kemuliaan, keutamaan yang sangat tinggi yang tidak bisa dikalahkan oleh ibadah-ibadah yang lain. La mithla lahu. Bagaimana para ulama memberikan penjelasan tentang makna la mithla lahu? Apa maksudnya? Di antara maksudnya, la mithla lahu fi takfiridz dzunubi was sayyi'at. Tidak ada yang bisa menyamainya di dalam menghapus dosa dan menebus kesalahan. Tidak ada yang bisa menyamainya. Kenapa demikian? Karena Ramadan itu, dengan Ramadan itu dosa kita bisa menjadi nol. Saldo dosa kita nol. Kalau saldo dosa nol mantap. Tapi kalau saldo BNI nol itu tidak mantap. Tidak aja nyaman ini duit itu. Tapi kalau saldo dosa kita nol dan dengan puasa bisa. Apa kata Allah? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam persoalan ini? Detik-detik waktu kita dalam Ramadan, baik siang maupun malam, itu detik yang bisa menghapus kesalahan. Apa kata Rasul? Hadis ini sangat masyhur dan semua kita sudah menghafalnya. Bunyinya, man sama Ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, dasarnya adalah iman dan penuh harap, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya yang telah berlalu. Shaumah itu untuk siang. Kalau untuk malam ada hadis khusus. Apa kata Nabi? Man qama Ramadhana. Ujungnya sama. Man qama Ramadhana itu untuk malam hari. Man sama Ramadhana itu untuk siang hari. Qama Ramadan, qiyamu Ramadan, di mana salah satunya adalah dengan salat tarawih, satu-satunya ibadah yang hanya ada dalam bulan Ramadan. Dan qiyam itu tidak hanya dengan salat saja, bisa dengan baca Quran, bisa dengan berzikir, bisa dengan beristighfar,
bisa berdoa, pokoknya qiyam, menghidupkan malamnya, ujungnya sama, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Jadi ketika dikatakan man sama dan man qama, siang dan malam, apa makna dua hadis ini? Kalau kita gabung kedua hadis ini, artinya adalah bahwa detik-detik waktu Ramadan kita, siang maupun malam, adalah waktu untuk bisa menghapus dosa. Dalam satu riwayat dikatakan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama yauman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, karena Allah, apa yang akan dia dapatkan? Ba'adallahu wajhahu anin nari sab'ina kharifah, Allah akan jauhkan wajahnya dari nerakanya sejauh 70 tahun perjalanan. 70 tahun perjalanan. Bapak panjang 70 tahun perjalanan. Ndak lalu sabu ini hadis dulu kau pakai unta atau jalan kaki. Kalau pakai unta, pakai kuda tentu 70 tahun lebih jauh malah. Tapi intinya adalah Rasul ingin mengatakan dengan berpuasa karena Allah meskipun hanya satu hari, dan puasa di sini secara umum bisa puasa wajib, bisa puasa sunnah. Karena sama yauman. Nanti dijauhkan dari neraka oleh Allah sejauh 70 tahun perjalanan. Bukankah kita adalah orang-orang yang selalu berharap agar jauh dari nerakanya Allah? Bukankah kita adalah orang-orang yang selalu berharap agar dekat dengan surganya Allah? Maka itu artinya adalah ibadah Ramadan, bulan yang memang benar-benar akan bisa mendekatkan kita kepada surga Allah dan menjauhkan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Pantaslah dikatakan oleh Rasul, la mithla lahu la idla lahu. Itu baru satu poin penjelasan para ulama tentang makna la mithla lahu. Kalau seandainya kita benar-benar paham dengan apa yang ada di dalam Ramadan, maka insya Allah itu adalah modal untuk memanfaatkan waktu-waktu kita selama Ramadan. Dan kerinduan kita akan semakin mendalam untuk memasuki bulan Ramadan. Oleh karena itu, sambutlah Ramadan itu dengan sukacita. Sambutlah Ramadan itu dengan benar. Sambutlah Ramadan itu dengan baik. Jangan sambut dengan cara-cara yang salah. Jangan sambut dengan cara-cara yang justru di dalamnya ada kemaksiatan. Tapi sambut dengan baik. Tahukah kita bagaimana cara Nabi menyambut Ramadan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut datangnya bulan Ramadan itu dengan sebuah doa. Dan doanya doa yang benar-benar membuat iman itu menjadi kuat. Karena memang puasa kan bulan iman. Yang dipanggil juga adalah orang-orang yang beriman. Apa doa Nabi ketika sudah tahu dia hilal Ramadan itu masuk? Baik dia yang melihat atau diberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbukallah. Itu diucapkan oleh Rasul. Ya Allah, ahillahu alaina bil amni wal iman, jadikanlah hilal ini, jadikanlah bulan, berarti Ramadan yang akan kami lewati ini,
Jadikan bagi kami sebagai al-amni wal iman, sesuatu yang memberikan kami kenyamanan dan menguatkan iman. Wassalamati wal islam, jadikanlah bulan itu bulan yang menyelamatkan kami dan menguatkan keislaman kami. Wat taufiq lima tuhibbu wa tarda, dan berikan pula, jadikan pula sebagai taufik untuk melakukan sesuatu yang engkau suka dan engkau ridha. Lalu di ujung doa itu Nabi mengatakan, Rabbuna wa Rabbukallah. Rabbuna, Tuhan kami, dan Tuhan kamu. Kamu di situ siapa? Bulan. Bulan yang nampak tadi. Rabbuna wa Rabbukallah. Rabb kami, Tuhan kami, dan Tuhan kamu. Wa hilal adalah Allah. Berarti hilal itu adalah hamba Allah. Dia telah melaksanakan tugasnya dengan nampak dan terbit, sehingga masuklah bulan Ramadan. Itu pula ibadahnya bulan itu. Karena alam ini secara keseluruhan, makhluk ini secara keseluruhan memang mesti beribadah kepada Allah. Hanya saja ada yang beribadahnya secara tawaan, ada pula beribadah secara karhan. Kita sebagai manusia, hamba Allah, diberikan akal beribadah menyembah Allah tawaan. Memang itu kena ketaatan dan kita diberikan pilihan dalam ketaatan itu. Maka ada yang taat, ada yang tidak. Tapi ada di antara makhluk-makhluk Allah yang dia beribadah karhan. Memang itulah, dan dia nggak bisa menolak. Bumi yang kita injak-injak ini, itulah ibadahnya. Kalau boleh menolak, mungkin menolak bumi itu untuk diinjak-injak. Hewan kurban itu bentuk ibadahnya itu dengan disembelih. Maka kita menyembelih hewan kurban berarti kita tidak sedang menyiksa dia. Karena memang sembelihan itulah salah satu dari bentuk ibadah dan ketundukan dia kepada Allah. Kalaulah boleh memilih, mungkin dia memilih untuk tidak disembelih. Tapi kita manusia itu tawaan, benar-benar ketaatan yang di situ ada diberikan ikhtiar, ada pilihan. Maka bulan sebagai hamba Allah, dia punya tugas. Apa tugasnya? Muncul, nanti membesar, lalu menghilang dan muncul kembali. Terus dengan bulan itu berganti masa. Yas'alunaka anil ahillah. Mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang bulan. Dan ternyata bulan itu adalah mawaqit linnas, sebagai penentu waktu bagi manusia. Bergantinya bulan itu adalah bentuk penghambaan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan matahari. Matahari yang terbit di pagi hari, itulah bentuk ketundukannya kepada Allah. Dan dia selalu terbit di sebelah timur. Karena memang Allah mengharuskan dia terbit sebelah timur. Kalau satu saat nanti ketika Allah, hai matahari kamu terbit sebelah barat, maka matahari akan terbit di sebelah barat. Dan ketika itu terjadilah hari kiamat. Karena berdasarkan kepada sebuah hadis, lan taquma sa'atu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Belum akan terjadi hari kiamat kecuali kalau seandainya matahari sudah terbit di barat. Iko terbit di barat enggak? Iya matahari yang terbit itu. Nyado menyabi, oh itu kan hadis itu kan majas. Itu metafora. Apa katanya? Sekarang matahari sudah terbit di barat. Karena mereka mengartikan matahari itu dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu dan teknologi hari ini dikuasai oleh dunia barat. Berarti sekarang matahari sudah terbit di barat, kata sebagian. Karena dianggapnya itu adalah hadis
yang bukan hakiki maknanya tapi majazi. Ketahuilah hadis itu maknanya adalah hakiki, bukan majazi. Dan benar-benar matahari yang akan terbit di barat nanti. Yang sekarang terbit di timur itu nanti suatu saat akan terbit di barat. Dari mana kita tahu makna hakikinya itu? Karena ada hadis Nabi, bagian ujung dari hadis itu apa kata Rasul? Kalau sudah terbit matahari itu di barat, maka tertutuplah pintu taubat. Jadi kalau terbitnya di barat, tertutup pintu taubat. Berarti kalau anggap sekarang matahari sudah terbit di barat, berarti apa sudah tertutup pintu taubat? Tentu tidak. Awak itu nak menutup pintu taubat dulunya, awak ada banyak dosa. Allah belum menutup pintu taubat itu. Nanti kalau sudah terbit di barat, maka maknanya adalah makna yang secara hakiki. Nah, ketika Nabi mengatakan Rabbuna wa rabbukallah, Rabb kami dan Rabb kamu adalah Allah. Ketika bulan sudah menunjukkan ketundukannya kepada Allah dengan terbitnya hilal itu, sekarang kita tunjukkan tidak ketundukan kita kepada Allah ketika kita memasuki bulan Ramadan. Berarti dituntut kita untuk membuktikan ketundukan ketaatan kita kepada Allah ketika kita memasuki bulan Ramadan. Sambut dengan baik. Ada doa yang tadi itu. Jangan cari cara-cara yang lain. Ini kadang banyak orang yang menyambut Ramadan dengan cara-cara yang justru merusak nilai-nilai dan kesucian Ramadan itu sendiri. Kadang dianggap itu sebagai sebuah tradisi. Tradisi itu ya kalau seandainya memang di dalamnya ada kemaksiatan, jangan dilakukan. Ngapain mempertahankan tradisi kalau ternyata itu merusak agama kita? Mandi, tajun ke kampau jantan betino. Ini nyambut Ramadan mau apa? Jika awak tidak ada kan sampai uang. Nah, boleh dan sabuk sedekahnya kan? Lah, jangan sambut bulan suci dengan cara yang kotor. Beliliu beko. Nyusugi puasa lah. Sadari baik-baik. Kita sekarang Sya'ban ini saja itu justru bulan yang harus bisa memperkokoh semangat kita untuk masuk Ramadan. Berarti dari sekarang kita sudah memulai semangat itu. Ulama-ulama dulu malah 6 bulan sebelum Ramadan dia sudah mulai berdoa, ya Allah panjangkan umur kami sampai bulan Ramadan. Mereka bagi waktunya dalam 1 tahun itu 2 aja. 6 bulan sebelum Ramadan, 6 bulan sesudah Ramadan. Itu pembagian waktu mereka. Ulama-ulama salaf dulu. 6 bulan sebelumnya apa doanya? Panjangkan umur kami sampai masuk Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan apa doa mereka? Ya Allah terima semua amaliyah yang kami kerjakan dalam Ramadan. Itulah kerjanya. Begitulah mereka merindukan. Dan mereka fokus pada hal-hal yang baik tanpa membawa sesuatu hal-hal yang buruk. Cuma kadang-kadang kita kalah oleh tradisi dan takut dikucilkan kalau tidak ikut tradisi itu. Tidak lama, so kan tidak payah dengan ini. Apanya orang kok ini. Tidak lewo, so tidak payah kan. Dikucilkan. Ini persoalan agama, tanggung jawab. Dikubu awak masing-masing. Tidak bisa, tidak membela awak soal kubur. Kalau memang itu salah, tinggalkan tradisi-tradisi lah nomor. Karena akan ada pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aduh kadang doa sudah mandi doa apa goncengannya bodoh pakai Honda pulang. Ya ndak lagi wini doa. Tabrakan mati. Aduh. Orang suagi puasa. Atau dek menyeleo mandi lah masuk waktu maghrib baginya mandi je bu.
Orang lah siap nak pergi tarawihnya lu, dia balik lah, bau nak balik. Tapi balik dia mandi kan? Dia mandi contoh tadi tu. Ketika ada kita punya anak, baik anak kita laki-laki atau anak kita gadis, bisa tidak kita menghalanginya untuk tidak ikut itu? Karena seorang ayah bertanggung jawab untuk anaknya. Ayah dan ibu, orang tuanya punya tanggung jawab terhadap anaknya. Berikan nilai-nilai kebaikan kepada anak, jangan biarkan anak kita melakukan hal-hal yang di situ ada dosa. Jadi sambut dengan baik. Yang kedua, isi dengan baik. Jadi awak sambut dengan elok, maka awak isi pula Ramadan dengan yang baik. Nah, bagaimana cara mengisi Ramadan dengan baik? Mengisi Ramadan dengan baik ketika kita tahu amalan-amalan unggulan yang ada dalam Ramadan. Apa amal unggulan dalam Ramadan? Banyak sekali. Yang pertama sekali amal unggulannya adalah puasa itu sendiri. Itu amal unggulan. Tentu ya malahnya bulan puasa nomor rumah. Maka yang pertama sekali amal unggulannya adalah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu kata pertamanya dalam ayat-ayat puasa. Kita kalau mau tahu ayat puasa itu dalam Al-Baqarah 183 sampai 187. 183 sampai 187. Allah bicara secara lengkap berbagai persoalan Ramadan. Kalau mau tahu masail Ramadaniyah, baca ayat itu. Ambil tafsir. Kalau perlu kumpulkan berbagai tafsir. Sudah banyak sekarang dalam bahasa Indonesia. Tengok 183 sampai 187. Kita akan paham dengan Ramadan secara luas. Siapa yang wajib berpuasa? Kapan diwajibkan puasa? Siapa yang boleh tidak berpuasa? Kalau ini tidak puasa, tidak cara mengganti. Apa yang harus kita lakukan kalau selesai Ramadan, selesai puasa? Dosa. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Apa dia bertakbir awak sudah puasa roh? Ini ayatnya. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Walitukmilul iddah. Sempurnakan iddah jumlahnya. Walitukabbirullaha, bertakbir. Apa amal unggulan yang ada di dalamnya? Lengkap semuanya. Bahkan di antara ayat itu bicara tentang i'tikaf sebagai salah satu dari amal unggulan yang ada dalam Ramadan. Maka pada ayat yang kelima, pada bagian yang kelimanya, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kalian menggauli istri kalian kalau kalian sedang beriktikaf. Berarti ayat ini tentang i'tikaf sebagai salah satu dari amal unggulan. Nah, kalau kita paham dan amal unggulan apa selama Ramadan, kita yakin akan kita amal. Tapi kalau tidak beda, apapun kan ibu lagi, tidak beda amal unggulan tadi. Sedangkan puasa itu saja sebagai amal yang paling unggul, ada yang tidak puasa. Ada tidak orang Islam tidak puasa dalam Ramadan? Banyak. Apa dia betul? Tidak beda. Jangan kan amal-amal lain lah. Amal puasa tadi. Ramadan kan bulan puasa nama kan. Itu tidak puasa amal bulan pertama tu karenanya bulan puasa nama. Itu pun ada yang tidak puasa. Banggale minum dia. Minum. Pakai tangan kilo udah sambil togak lah pergi. Bawa rasa itu tu. Tongau yang puasa yang sodonya tolok adik sendiri. Apa yang akan dia dapatkan dari Ramadan kalau seandainya itu saja sudah dia tidak lakukan? Mungkinkah orang-orang yang seperti itu nanti akan banyak baca Quran?
Mungkin ke orang-orang seperti itu nanti akan banyak tahajud. Sapu asuh jole-jole itu tidak buat ada. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita terbebas dari kesalahan seperti itu, kita dan keluarga kita dan seluruh masyarakat kita. Ya, sekali lagi kita harus memohon kepada Allah, taufik dan inayah itu datang dari Allah. Kita bisa taat itu karena Allah yang membimbing. Jangan sama sombong dengan ketaatan awak. Allah yang membimbing, pujilah Allah. Dan mohon agar diberikan istiqamah oleh Allah. Nabi aja seorang rasul diulang-ulang dari doa istiqamah. Apa kata Ummu Salamah, istrinya Rasulullah SAW? Ada satu doa yang diulang-ulang terus oleh Nabi, dan itu dalam sujudnya. Apa? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Nabi itu doa, awak ndak Nabi, ndak dokek kan jujur Nabi. Nabi saja orang yang memang terjaga dari dosa itu, doanya itu, ya muqallibal qulub. Hei yang membolak-balik hati. Hati kita berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Sabbit qalbi ala dini. Tetapkanlah hatiku di dalam agamamu. Maka kalau kita berbuat taat, langsunglah puji Allah. Karena Allah yang membimbing kita untuk taat. Dan berdoalah agar tetap berada di dalam ketaatan itu. Jadi yang pertama adalah amal unggulannya adalah as-siyam, puasa. Masuk waktu Isya. Baik, karena waktu Isya masuk, kita akan dengar dulu suara azan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita akan bertanya jawab, tapi saya akan sampaikan secara ringkas, secara singkat amal-amal unggulan yang ada di dalam Ramadan. Tadi yang pertama adalah as-siyam. Itu yang paling unggul. Yang kedua adalah al-qiyam. As-siyam tadi kita katakan itu di siang hari, al-qiyam itu ada di malam hari. Itu amalan unggulan yang kedua. Dan pahalanya besar. Sama dengan siang. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Oleh karena itu Ramadan ini salat kita harus lebih banyak. Seandainya dalam Ramadan salat kita tidak lebih banyak, khawatir kita di luar Ramadan lebih sulit untuk memperbanyak. Di saat semua orang pergi ke masjid, di saat suasana memang suasana ibadah, itu awak tidak jodoh. Berarti di luar Ramadan itu lebih payah. Ketika suasana mendukung, awak terdorong untuk membuat. Akhirnya suasana awak tidak itu dorong. Habis juga waktu kita untuk hal-hal yang tidak baik. Kita khawatir hati kita terkunci, enggak lagi dapat cahaya untuk menuju kebaikan-kebaikan atau menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Ingat, amalan unggulan yang kedua itu adalah al-qiyam. Yang ketiga, amal unggulannya adalah qiraatul Quran. Membaca Al-Quran. Tentu ianya bulan Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan Al-Quran. Nabi saja bersama Jibril datang untuk bertadarus mengulang ayat-ayat Al-Quran yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Ramadan. Awak tidak akan datang Jibril ke awak gini. Tapi semangat untuk melakukan yang dilakukan Nabi itu harus ada. Semangat untuk membaca Al-Quran. Satu huruf saja dari Quran yang kita baca itu pahalanya 10. Allah sudah sediakan berbagai macam bentuk cara supaya kita bersih, supaya kita suci dari dosa, dan supaya timbangan amalan kita itu berat dan catatannya panjang. Itulah cara Allah. Di satu sisi dosa dihapus, sisi lain pahala dilipat gandakan. Kurang hapus juga loh. Benar-benar nampak kasih sayang Allah di dalam bulan Ramadan. Nampak kasih sayang Allah dalam bulan Ramadan. Dan salah satunya adalah dengan qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Bahkan kita perlu juga punya target-target selain daripada membaca. Ya, kadang awak punya target, kadang membaca sampai tidak 5 kali khatam. Tambah target kita dengan yang lain terhadap Al-Quran. Karena kewajiban kita bukan hanya membaca, ada memahami. Sejauh mana kita paham dengan ayat-ayat Allah dan ayat-ayat Al-Quran. Diawali dulu umpamanya dari Al-Fatihah. Paham tidak kita dengan kandungan Al-Fatihah itu seperti apa? Itu ayat yang sering kita ulang-ulang, dan memang dia namanya adalah As-Sab'ul Masani. 7 ayat yang sering diulang-ulang. Sekarang mengerti tidak kita? Kalau dulu kita dalam sholat kita baca-baca gitu aja tanpa kita pahami. Coba Ramadan kali ini, khusus Fatihah, saya wajib paham. Sehingga ketika kita sholat pada masa berikutnya, saat imam kita dengarkan membaca, tahu kita apa yang kandungan apa yang sedang dibaca oleh imam. Ikutkan nanti dengan surat-surat yang lain. Awali dari yang pendek-pendek.
Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Bukankah itu juga bagian dari zikir-zikir kita setiap hari? Ada zikir pagi, ada zikir sore, zikir menjelang tidur. Yang kita baca itu kira-kira paham atau tidak? Kita tambah targetnya. Tidak hanya sekedar jumlah khatam berapa kali, tetapi berapa surat yang harus saya pahami. Karena itu adalah bentuk interaksi kita dengan Al-Quran, dan itu adalah amal unggulan dalam Ramadan. Apalagi amal unggulannya? Doa. Amal unggulan dalam Ramadan itu diantaranya adalah doa. Dari 5 ayat yang saya sebut tadi, 183 sampai 187 itu, Allah sebutkan 1 ayat diantaranya khusus untuk doa. Seolah-olah tidak nyambung antara puasa dengan doa, tapi itu diletakkan dalam ayat-ayat puasa. Apa kata Allah? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Apabila ada hambaku bertanya, wahai Muhammad, bilang saya itu dekat. Ini fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Saya akan kabulkan doa orang yang berdoa idza da'ani, jika dia benar-benar berdoa. Jadi kalau berdoa buat hati, jangan lidah aja. Kalau berdoa cenderungnya kemana? Mandangnya berdoa. Ya Allah, Allahumma. Ndakan dia banyak Allahumma, tapi kemana-mana, yang mana? Berarti hatinya tidak ikut dengan, tidak sejalan dengan lidahnya. Serius dalam berdoa itu. Dan doa itu kekuatan kita sebagai umat Islam. Tidak ada pada umat lain. Ad-doa usilahul mu'minin. Itu senjatanya orang-orang beriman ada pada doa. Karena tempat kita berdoa itu benar-benar mampu mengabulkan. Kalau orang lain berdoa kepada patung, apakah bisa dibuat patung? Tidak ada yang bisa dikabulkan dari patung. Maka tidak boleh kita berdoa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali berdoa kepada selain Allah. Itu adalah syirik. Kita sudah menghina diri kita sendiri. Apa yang kita minta enggak akan pernah dapat. Meminta kepada ahli kubur, kepada orang-orang yang dianggap keramat, kiai-kiai dalam kuburan, tidak bisa membayar dia lah. Saya nyata tetap apa dalam kubur. Dia perlu doa kita. Dia perlu doa kita, bukan kita justru yang hidup ini meminta doa kepada yang mati. Mana akal kita? Doa hanya kepada Allah. Allah itu hayyun la yamut. Allah itu maha hidup dan tidak akan pernah mati. Kita mesti meminta kepada Allah karena Dia yang maha pemberi. Apa yang mau kita minta Allah bisa memberikan karena Dia maha dalam segala-galanya. Nah apa wak? Nak saki minta, ya Razzaq, wahai yang maha pemberi rezeki. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah itu punya nama-nama mulia, nama-nama baik. Ada 99 nama baik Allah, Asmaul Husna. Fad'uuhu biha. Berdoalah dengan menggunakan nama itu. Apa maksud dengan menggunakan nama itu? Sesuaikan nama sebutan kita untuk nama Allah itu dengan keinginan yang kita minta. Kalau awak nak disayangi dari Allah Ta'ala, ya Rahman, irhamni. Hei yang maha pengasih, sayangi saya. Kalau kita ingin diampuni dosa kita, ya Ghaffar, wahai yang maha pengampun, ampuni saya. Kalau ingin diberikan rezeki, ya Razzaq, wahai yang maha pemberi rezeki, bayi dan soki. Rezeki kita di langit, bukan di bumi. Dan itu ayat yang bilang. Apa kata Allah? Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun.
Di langit sana rezeki kalian. Rezeki kita nggak ditentukan oleh kerja kita. Kalau soki awak ditentukan dek kojo awak, ya orang yang paling banyak kojo tu paling banyak soki. Pi banyak orang ngabi waktu tu dek kojonya macam itu hidup itu. Dah juga kekayo lah. Karena rezeki kita bukan di bumi. Wa fis samai, di langit sana rezeki kalian diatur oleh yang di langit. Ini kadang percaya Allah di langit tak mungkin. Padahal ayat ibu yang bisa dimaknai dengan itu. Ketika dikatakan wa fis samai rizqukum, rezeki kalian diatur oleh yang di langit sana, yang di atas sana. Allah. Kerja kita ini hanyalah ibadah kita. Kita bekerja itu karena kita beribadah. Semata-mata rezeki bukan ditentukan oleh kerja kita. Pagi kene ado kerja, ado sakit. Berarti tidak ada kerja, ada sakit makan. Janin yang ada di dalam rahim, ado kerja, ado sakit. Banyaklah sakinya kita pada sakit amat. Maka jangan diukur nanti rezeki berdasarkan kerja. Kadang tinggallah solat jadi macam saki. Awak laponek solat tinggal, sokin akan dapat itu hanya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah. Tak akan lebih apa itu. Nyinyo mana tam. Tak apa juga leh. Mutlak kehendak Allah dalam kehidupan kita. Tak bisa orang ngerengkang. Mutlak. Allah berkehendak mutlak dalam kehidupan kita. Keu muawa ekosoki awak. Selagi ada umur kita, berarti rezeki kita masih ada. Madamal ajalu baqiya, kana rizqu atiyah, kata Ibnul Qayyim. Selagi ajal itu ada, maka rezeki pasti datang. Orang-orang yang lah mati dia, orang-orang yang stok rezekinya lah habis. Sudah mati. Kalau hidup jelek berarti ada rezeki. Maka enggak usah khawatir dalam persoalan rezeki. Rezeki akan mencari kita meskipun kita lari. Sama seperti kematian akan mengejar kita meskipun kita lari dari kematian itu. Sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk kita tidak akan pindah ke orang lain. Dan cara untuk mendekatkan kita kepada rezeki itu adalah at-taqwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi untuk semua masalah hidupnya. Awak banyak masalah hidup. Kalau kita punya masalah, minta selesaikan kepada Allah. Jangan minta selesaikan masalah kita kepada orang yang lebih banyak masalahnya dari awak. Iko nak dapat soki juga, boleh laris dagangan tu, baca jimat pelaris. Baboli lah tu tak gratis tu. Apa sih dukun yang bisa bekak membayar jimat tadi? Itu je lah rugi awak. Lari selalunya pastilah ikut lah rugi. Minta sama Allah. Allah yang menentukan laris atau tidak. Maka doa dalam Ramadan itu amal unggulan. Idza da'ani. Kalau dia berdoa. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Boleh copek dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Falyastajibu li. Hendaklah mereka kabulkan pula keinginan saya. Jadi boleh copek dikabul Allah Ta'ala keinginan awak. Kabulkan pula keinginan Allah. Kalian rajin ibadah, kata Allah, rajin ibadah. Kalian jangan berbohong, jangan berbohong. Kalian jangan buat maksiat, jangan buat maksiat. Itu berarti mengabulkan keinginan Allah. Dan ketika Allah
menyebutkan sesuatu kalian harus begini, itu enggak untuk Allah Ta'ala kebaikan. Enggak ada manfaatnya bagi Allah ketaatan kita itu. Enggak bertambah mulia Allah dengan taat kita. Dan enggak pula Allah menjadi hina dengan dosa kita. Yang hina itu awak jadi. Karena Allah tidak butuh kepada ketaatan kita. Jadi ketika ada perintah-perintah dalam Al-Quran dari Allah atau dari Nabi untuk kita, sama sekali Allah tidak membutuhkan itu. Tapi awaklah sebenarnya yang membutuhkan kepada ketaatan tadi. Agaklah kalau taat min haitsu la yahtasib wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberi dia rezeki dengan cara-cara jalan yang tidak diduga-duga. Enggak lama macam itu. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah, Allah akan berikan sebelum kita minta. Allah apa doa lebih baik kalau dia cinta kita. Tapi kalau wanginya gawat, capek kita mintanya, enggak diberinya. Seorang ayah kalau dia sudah mencintai anaknya, tonyo dia anak aru nak apa naknya. Nya anaknya kalau minta le rumah. Bolehnya. Tapi ketika dia marah dan benci sama anaknya, apa sikap? Minta ada yang mau awak enggak minta ya jangan. Enggak mau baik. Tapi ketika dia sayang dan cinta sama anaknya, ya akan terjadi seperti tadi. Dan ternyata tentu saja yang ada pada Allah akan lebih sempurna. Min haitsu la yahtasib. Jadi kalau ada nanti sesuatu kebaikan yang dapat awak tanpa awak sangko-sangko, yakinlah itu karena ketaatan kita kepada Allah yang sebelumnya yang pernah kita lakukan. Barangkali semua kita mungkin pernah merasakan itu. Tiba-tiba ada aja kebaikan dapat. Enggak sangko-sangko orang nang dapat ni kau. Berarti karena ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah yang sebelumnya pernah kita lakukan. Oleh karena itu jangan abaikan doa. Maka ada doa-doa di mana tempat mustajab atau waktu yang mustajab dalam berdoa. Menjelang berbuka, di waktu sahur. Cuma kadang-kadang ada yang mengganggu awak, ada hal-hal yang membuat awak menjadi tergoda. Di waktu-waktu mustajabah sendiri itu loh, kadang niat kita untuk berdoa kalah dek lawak-lawak yang ada di TV. Lebih nyeleo nonton orang kolak-kolak dulu. Nama buat lucu di TV itu tak Islam kan enggak kan? Inyo kayo di acara tu. Coba waktu sahur itu ador. Padahal waktu sahur waktu yang paling tepat untuk wabil ashari hum yastaghfirun atau wal mustaghfirina bil ashar. Mereka-mereka yang beristighfar di waktu sahur. Sahur tu sebenarnya tidak istilah untuk makan, sudah. Sahur itu istilah untuk penggalan waktu pada bagian akhir malam. Dek awak makan sahur waktu itu disebutlah makan sahur. Artinya makan di waktu sahur. Ketika dikatakan wabil ashari hum yastaghfirun, di waktu sahur mereka beristighfar. Ada ibadah lain yang diminta kita untuk melakukannya selain makan. Makan itu sebagian dari ibadah. Karena kita mau masuk puasa, tentu kita sahur seadanya, dan kata Nabi tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah karena dalam sahur itu ada keberkahan. Sahurlah karena dalam sahur itu ada keberkahan. Awak sahur tu kan alun masuk alun puasa awak lah kan nyawak sahur belum kita mulai puasa kita kebaikannya sudah ada. Janganlah mulai puasa betul. Kalau lah masuk waktu subuh kan lah mulai itu ada detik kita berpuasa. Sebelum kita laksanakan puasa itu Allah sudah sediakan keberkahannya. Apa itu? Tasahharu, sahurlah kalian fa inna fis sahuri barakah. Karena dalam sahur itu ada
ada keberkahan. Betapa besarnya karunia Allah dalam bulan Ramadan, bahkan keberkahannya sudah ada sebelum kita memulai puasa itu sendiri, bahkan baru hanya akan memulainya. Jadi manfaatkanlah waktu seperti itu. Dan ada lagi amal unggulan seperti bersedekah, itu juga bagian dari amal unggulan dalam Ramadan. Nabi menganjurkan kita untuk memperbanyak sedekah. Bahkan orang yang memberikan perbukaan orang yang berpuasa, dia mendapatkan pahala puasa orang tadi tanpa mengurangi jatah pahala untuk orang itu sendiri. Man fattara sha'iman falahu mithlu ajri siyami, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ghairi ayyan qusa min ujuri syai'a. Barang siapa memberikan perbukaan kepada seseorang yang berpuasa, dia mendapatkan seperti pahala puasanya, dan pahala puasa orang tadi tidak berkurang. Khotifillah, saya kira ini mungkin beberapa amal yang lain seperti i'tikaf itu juga menjadi bagian dari amal-amal unggulan. Kalau kita sudah tahu amal unggulan inilah yang perlu kita perbanyak nanti selama kita berpuasa. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan, tapi saya awali dengan pertanyaan yang tertulis. Saya lupa tadi bahwa ini ada satu pertanyaan. Kita sebagai umat Islam bergembira dalam menyambut bulan Ramadan. Bergembira seperti apakah yang dilakukan? Apakah dengan memasang bendera di masjid, kayak umbul-umbul umpamanya kan? Atau dengan tahap lain. Tapi itulah intinya itu. Atau seperti pawai dalam menyambut bulan Ramadan, apakah seperti diperbolehkan? Bergembira dalam menyambut Ramadan. Gembira itu adalah perasaan, dan rasa itu biasanya ada di hati kita. Rasa tidak bisa dikiaskan. Rasa itu tidak bisa dianalogikan. Orang yang kalau seandainya tidak pernah memakan buah mangga, tidak akan mungkin kita menceritakan seperti apa rasa mangga ke dia. Oh, manggaru kosohanya, tidak akan pahamnya dulu. Rasa itu tidak bisa dianalogikan. Sama dengan warna. Warna tidak bisa dianalogi, tidak bisa dicipta, ditengok bisanya. Maka menyampaikan warna ke orang buta siapa ya? Cendak apa warna merah dunia momo? Tidak kan bisa awak mencipta. Tidak bisa, warna dan rasa nggak bisa dicerita, tidak bisa dianalogikan. Iman itu rasa. Iman itu rasa. Masing-masing kita yang hanya akan merasakan seperti apa iman itu. Kan manisnya iman, kan ada halawatul iman. Salah satu min halawatul iman. Yang iman itu rasa. Kematian itu rasa. Maka kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua diri merasakan mati. Allah tidak bilang semua jiwa mati. Nah itu nyala tak larang. Kan seharusnya kan kullu nafsin tamut. Tapi Allah bilang apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua kita akan merasakan kematiannya masing-masing. Ada orang yang hanyut punya rasa kematiannya. Ada orang yang mati di jihad di jalan Allah, ada rasa kematiannya. Ada orang yang kena sakit, ada rasa kematiannya. Ada orang yang diterkam harimau, ada rasa kematian. Dan gembira itu adalah rasa, dan rasa itu di hati kita. Sekarang tanya diri kita masing-masing. Iyo ndak awak gembira datang Ramadan. Jangan ndak awak gembira datang Ramadan. Ndak boleh makan, ndak boleh minum. Dahulu lama-lama minum pagi kan, maka lontong pagi-pagi. So ndak boleh oleh. Jangan awak ndak senang masuk Ramadan. Karena banyak hal-hal yang ndak boleh.
Yang dilarang dalam Ramadan itu tidak yang haram lah. Yang haram aja boleh juga, di luar Ramadan pun haram. Tapi yang dilarang adalah yang halal. Dan itu adalah ujian. Maka bergembira menyambut Ramadan. Kenapa kita harus bergembira? Apakah bergembira dengan umbul-umbul? Bergembira bendera tinggi-tinggi di masjid? Itu kosong masjid dulu kak. Tapi gunung umbul-umbul. Oleh karena itu bergembira dengan rasa yang ada di dalam hati yang diisi oleh iman, dan bergembira dengan cara menunjukkan kesukaan kita dengan banyaknya ibadah dan peluang-peluang kebaikan yang ada di dalam Ramadan. Kalau ingin dibawa kepada bukti-bukti secara fisik, silahkan, tetapi nanti untuk hal-hal yang membantu kita untuk beribadah. Contoh, dekan puasa manangnya. Awak bergembira menyambut puasa, awak beli baju. Untuk apa? Boleh pakai ganti sok baju awak dalam tarawih umpama. Itu ibadah nomor. Ajan lima singlet itu ya tahu. Ndak lo ditemo tu sok lental ditemo lo talatan ndak kan? Cuci naniko ganti naniko. Itu namanya kalau dengan sesuatu yang sifatnya fisik silahkan, tapi ada hubungannya dengan kebaikan. Boleh korma umpama, jangan awak aja. Asison sekali untuk orang, berarti itu bagian dari kegembiraan. Tapi kalau dengan contoh pawai, apa hubungannya? Ini yang kita khawatirkan. Jangan-jangan justru semarak secara fisik, tetapi kadang-kadang tidak ada nilai kebaikannya. Asamola aja mandi-mandi tadi itu. Khawatir kita tidak ada nilai kebaikannya. Justru yang ada adalah kemaksiatan atau kesalahan demi kesalahan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada yang lain? Kalau silakan. Menyambut, ya. Wallahu a'lam. Secara zahir ada beberapa hal yang kadang dilakukan dan itu bukan menjadi bagian dari sesuatu yang kita anggap salah. Umpama penutupan kajian. Ada kajian rutin dalam Ramadan tentu tidak jadi itu lah kan, ya tidak bisa kajian maghrib lah kan. Ditutuplah untuk sementara umpamanya kegiatan kajian itu, dan nanti diakhiri dengan makan bersama. Saya kira untuk hal-hal yang seperti itu, di mana hal-hal yang bisa untuk membuat kita mengatakan tidak boleh kira-kira? Kalau dalam batas ya seperti itu. Awak kan makan juga, barangkali juga untuk bagian dari bentuk dari kebersamaan. Ada hal-hal yang ingin dimusyawarahkan atau diputuskan secara bersama juga, menyepakati bagaimana kegiatan kita Ramadan ini, apa kegiatan yang mau kita bentuk, siapa yang akan kita ajak untuk menyampaikan pesan-pesan agama, siapa yang mau kita tunjuk untuk menjadi imamnya, karena itu semua akan berpengaruh nanti kepada kenyamanan orang di dalam melaksanakan ibadah-ibadah dalam puasa kita, termasuk dalam persoalan tarawih. Hanya semakin nyaman orang dengan bacaan seorang imam, tentu akan semakin nyaman lainnya dalam beribadah. Lalu kemudian diakhiri dengan makan bersama. Saya kira satu hal yang masih dalam batasan yang dibolehkan. Tidak pula bisa untuk dikatakan menjadi terlarang. Bagaimana kalau untuk bermaaf-maafan? Bermaaf-maafan itu diminta kita kapan saja.
Jangan nunggu menjalankan puasa minta maaf. Jangan mati buat soalan jadi sempat minta maaf lah. Tetapi ketika ketemu lalu minta maaf, silakan saja. Sama dan musafaha kan jabat tangan kan? Tasawuf jabat tangan, silakan. Bahkan berjabat tangan itu bisa menggugurkan dosa. Berjabat tangan saja itu kata Rasul bisa menggugurkan dosa. Menghapus kesalahan-kesalahan kita. Berarti kita sekaligus untuk meminta maaf. Tetapi jangan pernah mengkhususkan bahwa meminta maaf itu hanya akan memasuki Ramadan. Kadang tak pernah tahu suara juga dulu minta maaf juga ya, pokoknya minta maaf. Minta maaf itu tidak ada salah kan? Tak pernah tahu suara sekali juga, tahu suara kali itu. Maaf ya kan masuk Ramadan. Jadi meminta maaf untuk satu kesalahan dianjurkan kapan saja. Sepanjang waktu kita minta maaf. Bahkan ketika kita tahu kita sudah bersalah kepada seseorang, saat itu juga minta maaf. Tidak mesti menunggu masuk Ramadan, apalagi kalau mengkhususkan bahwa hanya itulah saat yang paling tepat untuk meminta maaf. Ini dulu kan beredar dulu hadis-hadis palsu. Katanya tidak sempurna puasa seseorang kalau tidak minta maaf kepada tetangga, tidak minta maaf kepada kan ada yang banyak beredar kan. Nabi mengucapkan amin. Ada riwayat tentang itu, tapi bukan dalam masalah minta maaf. Ada tentang amin 3 kali Nabi naik tangga itu Nabi ucapkan amin, itu ada riwayat. Tetapi tidak seperti yang beredar tadi. Yang ada adalah diantaranya ba'uda man adraka Ramadan wa lam yughfar lahu. Celakalah orang-orang yang kalau memasuki bulan Ramadan tapi dosa-dosanya tidak terampuni. Nabi mengaminkan, itu ada. Ba'uda man adraka abawaihi wa lam yudkhilhul jannah. Celaka orang-orang yang ketika masih ketemu dengan orang tuanya, masih hidup orang tuanya, tapi orang tua itu tidak dijadikannya pintu untuk mendapatkan surga. Celaka. Nabi mengucapkan amin. Wa ba'uda man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Celaka orang-orang yang ketika dia mendengar disebut nama saya tapi dia tidak mengucapkan salawat dan salam. Itu ada. Seperti yang ditulis oleh Syekh Atiyah Muhammad Salim dalam kitab Ramadaniyah. Dia punya buku kitab Ramadaniyah, perkara-perkara Ramadan. Salah satu dari yang ada di buku itu adalah hadis yang tadi. Jadi gitu, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Cukup atau masih ada? Nah, tafadhal. Bagaimana? Iya. Yang pertama sekali yang diharamkan adalah berhubungan suami istri. Yang kedua adalah melakukan mukadimah-mukadimahnya yang akan menuju ke arah itu dan membuat dia tidak bisa menahan syahwat. Muncul persoalan. Al-qublah nahara Ramadan. Bolehkah mencium istri di siang Ramadan? Ini masalah dibahas oleh para ulama. Dan ada riwayat. Datanglah seorang pemuda, masih muda, sudah menikah. Dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah saya mencium istri siang Ramadan? Kata Rasul, tidak boleh. Jangan. Tetapi pertanyaan yang sama ditanyakan oleh yang sudah tua. Aduh, lah tua. Bertanya kan Nabi, ya Rasulullah, boleh cium istri siang Ramadan? Tengok Nabi, bolehlah bolehnya. Tidak apa jadinya. Berarti ada dua riwayat yang berbeda. Ini persoalannya bukan pada umur. Bukan pada umur, maksudnya kalau muda tidak boleh, kalau tua boleh. Ini banyak orang tua ini lebih parah lah pada muda-muda. Berarti bukan pada umur, tapi pada kemampuan untuk menahan syahwat.
Umar bin Khattab ingin memastikan apa sebenarnya hukum kau. Ditanya oleh oleh Umar langsung kepada Rasul perkara mencium istri siang Ramadan. Apa kata Rasul kepada Umar? Ara'aita law tamat matta. Bagaimana menurut kamu kalau kamu berkumur-kumur saat berwudu? Batal enggak puasa? Enggak. Berarti Nabi mengkiaskannya dengan berkumur-kumur saat berwudu, di mana itu tidak batal. Maka hukum asalnya tidak membatalkan karena Nabi sendiri kadang-kadang mencium istrinya. Tetapi ketika tidak mampu menahan gejolak syahwat, jangan lakukan itu. Karena khawatir nanti akan merusak puasanya. Sekarang seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Fadhal. Iya. Itu masalah itu masuk ke dalam persoalan apakah mandi janabah itu harus sebelum masuk waktu subuh atau boleh setelah masuk waktu subuh. Itu masalahnya. Wajibkah sebelum masuk waktu atau sesudah? Kenapa muncul pertanyaan? Karena puasa itu kan harus dalam keadaan suci. Sementara kalau seandainya sudah azan, sudah masuk waktu fajar, berarti sudah masuk waktu puasa. Nah sekarang dia menjalani puasanya beberapa menit dalam keadaan tidak suci, nyalu mandi lah. Itulah masalah. Di situ penyebab munculnya masalah tadi. Para ulama dan itu jumhur ulama mengatakan boleh mandi setelah masuk waktu subuh dan dia tetap berpuasa. Dari mana diambil dalilnya itu? Itu diambil dari batas waktu kita bersahur. Kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Jadi boleh kita makan, boleh kita minum. Kapan batas minumnya? Bolehnya itu kapan? Masuk waktu. Boleh semuanya, boleh makan, boleh minum, bahkan boleh berhubungan suami istri. Nah, kalau boleh dan batasnya adalah masuk waktu subuh, masuk waktu fajar, sekarang ia melakukan hubungan itu dan berakhir ketika menjelang masuk waktu subuh, kapilonya mandilah. Karena batas bolehnya adalah masuk waktu. Berarti dengan ayat ini diambil dari sisi dilalatul isyarah. Ada satu konsep dalam ilmu usul fikih, dilalatul isyarah. Ini mengisyaratkan bahwa mandi setelah masuk waktu fajar itu hukumnya boleh karena batas kebolehan mengerjakannya adalah masuk waktu subuh. Sehingga tinggal mandi aja bakal. Tapi kalau memulainya ketika sudah masuk waktu fajar, berarti hari itu dia tidak berpuasa. Dan berarti itu fatal akibatnya. Karena berhubungan suami istri di siang Ramadan, itu hukumannya diantaranya adalah puasa 60 hari berturut-turut. Tidak boleh selang-seling 60 hari. Sebagaimana yang pernah terjadi dulu pada orang Badui. Ada orang Badui katanya waqa'tu mura'ati nahara Ramadan. Ya Rasulullah halaktu. Hancur saya ya Rasul. Apa doanya Nabi? Terlanjur saya bergaul dengan istri saya di siang Ramadan. Binasa saya katanya. Kalau gitu kamu puasa 60 hari. Enggak tahu Allah ada Rasulnya sang saya lah cendeko mahanya. Boleh 60 hari. Kalau gitu kamu merdekakan hamba 60 orang. Tidak ada hamba ada Rasulnya mana kadang cainya. Tidak bisa nudanya. Kalau tidak aja bisanya Nabi beri makan 60 orang fakir miskin. Jangan kan 60 oleh Rasulnya. Sang keluarganya bayar nak makan. Masuk Nabi ke kamarnya.
masuk ke dalam rumahnya, diambil satu karung kurma. Kata Rasul, ini kurma ini sebagai hukuman bagi kamu, bagi-bagikanlah kepada orang fakir miskin yang ada di kampung kamu. Bagian kau ini. Apanya tadi? Di kampung tuh dah ada pulang musikin Rasul. Di kampung tuh hanya tidak ada yang lebih musiki berdalamnya. Galak Nabi mana ngotor. Tersenyum Nabi. Apa kata Rasul? Kalau gitu at'im ahlak. Bayi makan keluarga orang pakai konya. Galak aja bukan marah. Sudah lah bersalah. Dapat lo korma kan? Dan itu adalah hikmah dari Nabi, hikmah cara bagaimana Nabi menghadapi masalah di tengah-tengah sahabatnya. Tapi yang diambil hukum oleh para ulama yang tadi itu puasa 6, jadi jangan lakukan. Yang boleh hanya mandi janabahnya. Dan itu mayoritas ulama mengatakan seperti itu dengan dilalatul isyarah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Baik. Cukup kalau tidak ada lagi, saya kira kita cukupkan sampai di sini. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah dan diberikan panjang umur serta diberikan semangat untuk memperbanyak ibadah ketika nanti kita sudah memasuki bulan Ramadan. Manfaatkanlah Ramadan sebaik mungkin karena siapa tahu Ramadan berikutnya kita sudah tidak ada lagi. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.